Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Ratnasari. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan perawatan tali pusat guna untuk memenuhi tugas individu stase perawatan maternitas di Profesi Nurse tingkat Surya Global Yogyakarta. Baik Ibu-ibu, perkenalkan di sini saya Desi Ratnasari. Saya mahasiswi Profesi Nurse tingkat Surya Global Yogyakarta tahun angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan kesehatan kepada ibu semua ya terkait dengan perawatan tali pusat pada bayi. Nah nanti pada saat pemberian materi ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit. Nanti ada sesi tanya jawab, apabila ada yang masih kurang jelas silahkan ditanyakan di akhir ya. Iya baik. Kalau begitu sebelumnya kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja ya menyampaikan terkait dengan materinya itu sendiri. Nah, di sini ada dari pengertian tali pusat bayi, yang dimana tali pusat bayi ini sendiri merupakan saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan, yang dimana saluran kehidupan itu berlangsung selama 9 bulan 10 hari ya. Kemudian itu tali pusat ini sendiri bertugas atau berfungsi untuk menyuplai zat-zat gizi atau zat-zat makanan dan oksigen kepada janin. Nah, pada saat janin sudah lahir ke dunia, tali pusat ini sudah tidak diperlukan lagi oleh janin dan harus dipotong, kemudian diikat ataupun di klip ya. Kemudian itu ada pengertian perawatan tali pusat, yang dimana perawatan tali pusat adalah cara untuk membersihkan dan menjaga agar tali pusat tetap kering dan bersih dari infeksi, yang dimana tali pusat ini sendiri kan sangat sensitif sekali ya, karena kita tahu bahwa janin itu atau bayi itu sangat sensitif atau rentan terkena infeksi. Kemudian itu ada cara membersihkan tali pusat, yang dimana ada beberapa cara saat pembersihan tali pusat. Yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun sebelum melakukan perawatan tali pusat. Kemudian itu pada keperawatan zaman sekarang ini pemberian alkohol ataupun betadin itu tidak dianjurkan lagi pada tali pusat bayi itu sendiri. Kemudian itu kita membiarkannya, misalnya setelah kita melakukan perawatan, kita membersihkan, kemudian itu mengeringkan, lalu kita membungkus tali pusat itu dengan kasa kering. Nah, dibungkus dengan kasa kering ini pada saat pengikatannya itu tidak boleh terlalu keras, dikarenakan tali pusat nanti akan lembab dan akan memicu terjadinya infeksi. Kemudian itu setelah melakukan perawatan tali pusat, nanti kita mencuci tangan kembali. Kemudian itu pada saat, kalau zaman sekarang kan anak bayi itu pada saat sudah baru lahir saja sudah pakai popok. Nah, usahakan kalau misalnya anak bayi itu memakai popok, usahakan jangan melewati dari tali pusatnya itu sendiri, dikarenakan nanti kan akan menyebabkan lembab pada tali pusatnya itu ya. Kemudian itu ada menjaga kebersihan tali pusat itu sendiri. Nah, usahakan tali pusat ini terhindar dari seperti kotoran janin, misalnya kencingnya ataupun BAB-nya. Kemudian itu tali pusat itu dibiarkan mengering dan lepas dengan sendirinya. Kemudian itu ada arah pembersihan dari tali pusat. Nah, pembersihan dari tali pusat bayi ini yang telah dipotong, yaitu dengan bagian tali pusat yang telah dipotong itu dibersihkan ke arah pusat. Misalnya di sini kan bekas potongannya itu, nah dibersihkannya ke arah pusat. Itu tujuannya buat apa? Agar kotoran yang dari pusat ini tidak masuk ke dalam bekas potongannya itu sendiri ya. Seperti itu pokoknya. Kemudian itu ada beberapa hal-hal yang dilarang, hal-hal yang dilarang pada saat perawatan tali pusat. Nah, misalnya dengan membubuhkan atau mengoleskan ramuan. Kemudian itu memberikan abu dapur karena akan menyebabkan infeksi. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Kemudian itu hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu kita tidak boleh membungkus tali pusat itu terlalu keras atau terlalu erat, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian itu jika tali pusat itu nampak kotor, kita tidak apa-apa untuk membersihkan dengan air hangat ataupun dengan air sabun.
Tapi setelah kita membersihkan, setelah mencuci dengan sabun itu, kita harus memastikan bahwa tali pusat itu sudah kering dan kemudian kita bisa membungkusnya lagi dengan menggunakan kasa. Itu penggunaan pembuka itu tidak, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh di atas pusat bayi ya, karena akan memperlama dari proses penyembuhan tali pusat itu sendiri. Kemudian itu di sini ada tanda-tanda tali pusat bayi yang terkena infeksi. Yang pertama itu dia akan mengeluarkan nanah. Nah, nanah ini disebabkan karena perawatan tali pusat yang tidak benar, ataupun dia karena pada saat pemotongan tali pusat itu menggunakan alat-alat yang tidak steril. Kemudian ini bau tidak sedap. Nah, bau tidak sedap ini timbul dikarenakan ada nanah itu sendiri. Nah, kemudian selain dari bau tidak sedap ataupun bernanah ini, salah satu tanda-tanda dari tali pusat yang terkena infeksi itu adalah pada sekitar pusat bayi itu nanti akan tampak kemerah-merahan. Kemudian nanti akan menyebabkan bayi itu sering banyak tidur dikarenakan kondisinya itu dalam keadaan tidak baik seperti itu. Nah, nanti akan menyebabkan bayi akan merasakan demam dan lain sebagainya. Kemudian itu cara pencegahan infeksi dari tali pusat itu sendiri. Yang pertama itu merawat tali pusat, itu berarti menjaga luka itu agar tetap bersih. Kemudian bila kotor tadi bisa dibersihkan menggunakan air dan sabun, kemudian dikeringkan dan dibungkus menggunakan kasa steril ya. Kemudian itu dilarang juga menggunakan ramuan atau bumbu-bumbu dapur dan sebagainya pada luka. Terus itu saja. Kemudian ada video yang harus kita tonton. Nah, di sini sudah sudah lahir dan dia cowok tapi bisa perawatan biasanya menggunakan dibentuk segitiga kayak biar apa dengan ini ya. Cukup kalian pakai modal ini aja, nggak usah pakai yang lain-lainnya yang harus dikasih betani, nggak usah dikasih alkohol, nggak usah dikasih ramuan, racunan biar apa? Nggak perlu ini ya. Nggak belah, kemudian tiga kayak gini. Oh ya, kalau misalkan apa namanya mau perawatan biasanya ini aku bikin sendiri, kamu bisa beli atau bikin sendiri. Kalau aku bikin, kenapa? Karena itu apa? Waktu masih SMA itu ya bikin kayak prakarya gitu. Dan kenapa aku kita mandi dan kita perawatan bayi aku menggunakan somai karena Kak, itu kan? Itu pada kafe itu kan? ternyata mancingnya bukan gitu kan, langsung kemana-mana gitu, makanya kalau misalnya kemana-mana gitu ya? jadi kayak kita juga nggak tahu baju-baju ya. Gimana cara perawatan tali pusatnya? Yang kita lihat di berikut ini. Bisa sedikit itu tompel film mata nah? sarang tanda lahirnya itu. Sarang pengaruh. Belum bayar Nangis berapa? Nisma sepan. Nisma lahir bagaimana? Banyak yang biru apa Terakhir. sih baik si kisah. Rambu. Pas nganu perasaan kemudian Iya. ini menganu Mungkin itu main HP tem. Kita tem. Kita reka.
digait tali gue. Tali di benang kok. Oke, terima kasih sudah nonton video aku yang perawatan tali pusat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Semoga bermanfaat dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi video simulasi dari perawatan tali pusatnya itu sendiri. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan, Ibu? Saya mau dulu ya? Iya, Pertanyaan silakan. yang sudah saya siapkan tadi. Kamu juga apa tadi? Ya. Kita tahu pintar. Kamu tuh dari dosen. Bertanya ini Mbak, Iya. Buat apa? berapa lama tali pusat mengering dan puput? Tolong dijawab Oh iya. dengan sejelas-jelasnya. Ya baik. Di sini saya langsung jawab ya. Ya. Di sini itu tali pusat itu dapat mengering dan puput itu kalau secara teori itu sekitar 7 sampai 10 hari. Nah, itu tergantung juga dari cara perawatannya tadi. Misalnya kalau dia perawatannya betul atau benar, otomatis tali pusat itu akan cepat mengering dan cepat puput. Seperti itu. Ada yang tanya lagi, Bu? Silakan Mbak. Iya, ibunya mungkin. Pertanyaan dari saya, Oh, iya. komplikasi yang ditimbulkan jika tidak dilakukan perawatan tali pusat yang benar. Oh iya baik, terkait dengan komplikasinya ya. Ya. Tadi kan salah satu komplikasinya itu sudah dijelaskan bahwa ada infeksi, kemudian itu ada tetanus. Nah, tetanus ini yang dapat menyebabkan kematian pada bayi itu sendiri. Nah, tetanus itu kita tahu bahwa merupakan kondisi yang dimana seluruh tubuh bayi itu akan mengalami kekakuan, kemudian itu akan mengalami tegang. Itu diakibatkan karena terjadinya infeksi kuman itu sendiri. Nah, tadi kan kita tahu bahwa ketika tali pusat yang sudah dipotong, terus pembersihannya tidak benar, otomatis kuman-kuman atau bakteri itu akan masuk melalui bekas potongan tali pusat itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan memicu terjadinya infeksi, kemudian menyebabkan tetanus itu sendiri. Nah, gejala yang disebabkan oleh tetanus itu adalah yang paling sering itu yaitu neurotoksin yang memacu kinerja syaraf. Nah, itu salah satu tanda dan gejalanya itu orang yang terkena tetanus itu susah untuk melakukan bergerak atau merasa badannya itu kaku. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, Kamu tuh kamu. Oh, tidak ada ya. ya. Kemudian itu saya yang akan bertanya sedikit, boleh? Boleh. Baik. Yang ingin saya tanyakan di sini itu kenapa sih kita itu harus tahu cara merawat tali pusat yang baik dan benar pada bayi itu? Ada yang menjawab? Ibunya mungkin. Kacang. Apa ulangi? Kenapa kita itu harus mengetahui cara merawat tali pusat yang baik dan benar? Kalau menurut saya, Iya. ya biar tidak terjadi infeksi, Iya. tidak terjadi apa, Tetanus tadi. ya seperti yang Mbak tadi bilang. Iya. Iya. Ya itu saja. Iya. Itulah tujuan dari perawatan tali pusat itu, biar tidak menyebabkan infeksi, biar tali pusat itu tetap terlihat bersih dan cepat kering, cepat puput, kemudian itu terhindar dari komplikasi seperti tetanus, bahkan menyebabkan kematian pada bayi. Begitu ya, Bu Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Kalau cukup, saya akhiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.